Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini adalah surat Tabbat atau surat Al-Lahab. Jadi suratnya ini namanya surat Tabbat atau surat Al-Lahab. Kalau Lahab, kenapa kok Al-Lahab? Itu karena di situ yang menyala kayak api, menyala-nyala kayak api. Lahab itu menyala-nyala kayak api. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat binasalah. Tabbat binasalah. Apa yada Abi Lahabin, apa kedua tangannya Abu Lahab. Apa yada Abi Lahabin, apa kedua tangannya Abu Lahab. Watab, dan sungguh binasalah Abu Lahab. Apa yada Abu Lahab? Yada Abi Lahab. Dan sungguh binasalah apa itu yada Abi Lahab. Ini adalah kalamnya kalam khobar. Seperti kaqaulihim ahlakallahu wa qad halak. Ini kalamnya kalam khobar, seperti umpamanya ucapan mereka, semoga Allah menghancurkan mereka, waqad halak, dan sungguh dia telah hancur. Jadi tabbat yada Abi Lahab, watab itu adalah menjadi penguat. Jadi yang pertama itu ya, dan apa itu, dan sungguh binasalah tangannya Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna, tidaklah berfaidah. Ma'aghna, tidaklah berfaidah anhu daripada Abu Lahab. Ma'aghna, tidaklah berfaidah. Tidaklah berfaidah anhu dari Abu Lahab. Ma'aghna, tidaklah berfaidah anhu daripada Abi Lahab. Apa maluhu, hartanya Abu Lahab. Apa maluhu, hartanya Abu Lahab. Wama, dan perkara. Wama, dan perkara kasaba, yang diusahakan apa ma. Wama, dan perkara kasaba, yang diusahakan apa ma. Yang diusahakan seperti punya anak buah, seperti punya anak dan sebagainya. Saya sela bakal masuk. Siapa Abu Lahab? Saya sela bakal masuk siapa Abu Lahab? Naron, pada neraka. Saya sela bakal masuk siapa Abu Lahab? Naron, pada neraka. Zata lahabin, yang mempunyai gejolak api. Zata lahabin, yang mempunyai gejolak api. Wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab.
wa mra'atuhu dan istrinya Abu Lahab, hammalatil hatab, yang apa itu pembawa kayu bakar. Hammalatul hatab, wa mratu hammalatul hatab. Hammalatul hatab itu bisa birrafi atau bin nasbi, bisa dibaca nasab atau dibaca rafa, bisa hammalatal atau hammalatul. Ya, wa mra'atuhu hammalatul hatab, yang membawa kayu bakar. Fi jidiha, di dalam lehernya imra'atuhu, fi jidiha, di dalam lehernya imra'atuhu. Apa imra'atu? Berarti istrinya Abu Lahab. Hablun utawi tali, min masadin, daripada sabut, min masadin, daripada sabut. Dicatat catatan-catatan di bawahnya yang kamu harus perhatikan adalah ini. Lamma da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Ini catatan yang kamu catat di bawahnya penjelasannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang para kaumnya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Adzalika, karena Rasulullah diturunkan ayat lamma nazalat wa andir ashirataka al-aqrabin. Di dalam Al-Qur'an itu ada perintah wa andir, dan memberi peringatanlah kamu ya Muhammad, ashirataka, pada kerabatmu, saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu, al-aqrabin, yang dekat-dekat. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, dalam apa? Dalam dakwah, Al-Qur'an memerintahkan itu wa andir ashirataka al-aqrabin. Jadi pertama, efektivitas dakwahnya, perintah dakwahnya Rasulullah yang diperintahkan pertama itu adalah kepada kerabatnya terdekat, pada kerabatnya terdekat. Ini perintah Al-Quran, wa andir ashirataka al-aqrabin, dan peringatkanlah Muhammad kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka oleh karena itu Rasulullah kemudian memanggil para kerabat-kerabatnya dipanggil dalam dakwah. Kemudian apa itu tanggapannya macam-macam. Terus apa itu? Kharaja sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida Safa, sehingga Rasulullah naik di bukit Safa. Fahadafa, maka kemudian Rasulullah memanggil ya Sabahah. Faqalu, maka orang-orang, siapa itu yang manggil siapa? Qalu Muhammad, mereka menjawab, oh Muhammad yang manggil. Jadi di sana ada bukit Safa Marwah, tapi Rasulullah di bukit Safa, naik panggil kerabat-kerabatnya Rasulullah itu. Mereka kemudian berkumpul, ada apa? Ya, ada apa? Qalu, apa itu? Qalu ya ilai faqala ya bunayya ya bani fulan, kata Rasulullah, kamu suku ini atau keturunan ini, keturunan Abdul Manaf, keturunan Abdul Muthalib, keturunan Abdul Manaf, keturunan Abdul Muthalib. Terus kemudian Rasulullah fastawila faqala araitum la akhbartukum anna khailan takhruju bisafi hadzal jabal akuntum musaddiqin. Kata Rasulullah SAW, kalian semuanya, kalau aku bicara kepada kalian bahwasanya akan ada pasukan tentara
pasukan musuh yang akan menyerang kalian semuanya. Kalau saya berkata begitu, apakah kalian musaddiki? Akuntum musaddiki? Apakah kamu semuanya mempercayaiku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ma jarabna 'alaika kadzban. Kata mereka mengatakan saya tidak pernah membuktikan bahwa kamu pernah bohong. Jadi kata mereka, saya tidak pernah melihat kamu melakukan suatu kebohongan pun. Kata mereka itu, ini kata orang kafir maupun orang yang beriman. Kata orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Semuanya mengaku Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Terus kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dan oleh karena itu saya sekarang mau berkata kepada kalian bahwasanya kalian takutlah kepada sesuatu azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Bahwasanya kalau seorang di alam dunia ini tidak beriman kepada Allah, kalau orang di dunia ini melakukan kejahatan-kejahatan, tidak mematuhi Allah, maka nanti akan dibalas dengan balasan siksaan yang sangat pedih nanti hari kiamat. Itu adalah pembukaan dakwah Rasulullah. Pembukaan dakwah Rasulullah adalah mengatakan seperti itu. Waqala Abu Lahab, maka kemudian begitu Rasulullah menyampaikan dakwahnya seperti itu, maka tabban laka ma jama'tana illa lihada. Itu binasalah bagimu Muhammad. Ma jama'tana, apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini? Kata Abu Lahab, apakah kamu mengumpulkan kami ini hanya untuk ini, untuk dakwah kamu ini, untuk agama kamu ini? Bahasanya bahasa kita ya. Sumaqama, maka kemudian berdiri Abu Lahab ini. Wa nazalat hadis surah, maka karena ada kata-kata tabban lak, binasalah kamu Muhammad, binasalah kamu Muhammad, ya. Maka kemudianlah turun ini ayat tabbat yada abi lahabiu tabbat. Ya, ini yang kalian perhatikan. Jadi di dalam surat ini adalah turun untuk orang yang paling membenci dakwahnya Rasulullah, orang yang paling menentang dakwahnya Rasulullah, yaitu justru orang terdekat. Siapa namanya? Abu Lahab. Masya Allah. Tabban lakam. Untuk inikah kamu ya Muhammad mengumpulkan kami? Untuk dakwah kamu inikah ya Muhammad? Ini namanya Abu Lahab. Maka kemudian turun ini ayat tabbat yada abi lahab. Yang perlu kita ambil garis bawah di sini adalah dakwah. Paham? Apa yang perlu diambil hikmahnya di sini? Dakwah itu yang pertama yang harus kita sampaikan, yang harus pertama kewajiban kita sampaikan itu adalah pada kerabat kita sendiri. Paham? Dakwah itu yang paling pertama yang harus kita sampaikan, yang harus kewajiban kita menyampaikan adalah kepada kerabat kita sendiri, orang terdekat kita sendiri. Apalagi dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atih. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kamu pimpin. Kalau seorang suami yang dipimpin siapa? Istri, anak-anaknya. Kalau seorang istri berarti ya anak-anaknya. Paham ya? Paham apa tidak? Pemimpin yang lebih besar negara itu terlalu jauh. Kita ambil pemimpin yang kecil-kecil. Dan memang kalau memang sudah keluarga itu baru efektif. Jangan kita ini sok dakwahnya kemana-mana, tapi keluarganya sendiri belum bisa. Katakanlah umpamanya, ini kalau kita pakai bahasa begini ya, umpamanya ada Pak Ustaz, paham ya? Paham apa paham? Contohnya ada Pak Ustaz mendakwah. Ini umpamanya si Ustadz ini kampungnya A, di kampung B. Di kampung B, bapak-bapak, pentingnya anak-anak harus pintar ngaji. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putranya harus disuruh ngaji. Harus bagaimana jamaah di masjid. Dia ngomong begitu,
Tapi kemudian orang-orang kampung di situ tahu anaknya tidak ada yang pernah ngaji, anaknya tidak ada yang jamaah di masjid. Kira-kira dakwah itu bisa gampang diterima apa enggak? Enggak diterima. Wong dia ngomongnya suruh ngaji, seneng sama tolabul ilmi, seneng harus apa itu taklim wa ta'allum umpamanya ya. Tapi anaknya enggak pernah ada yang ngaji. Kira-kira gimana? Kira-kira diterima apa enggak dakwah ini? Enggak diterima. Harus dia sendiri, keluarganya. Kalau ngajak orang supaya ngaji, ayo anak bapak-bapak, pentingnya kita anak kita tolabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu pentingnya ngaji. Anaknya kalau disuruh ngaji pantas kalau ngajak orang. Oh, anaknya sendiri tidak ada yang pernah ngaji, ya. Anaknya main HP terus, ya. Anaknya main HP tidak pernah ikut ngaji, males jamaah, apalagi umpamanya anaknya keluyuran ke sana kemari, ya tidak efektif. Jadi dakwah itu harus pertama mendakwai diri kita sendiri, harus apa itu dilakukan diri kita sendiri, itu baru namanya efektif dalam dakwah. Maka oleh karena itu dakwah Rasulullah yang pertama adalah wa andir ashirataka al aqrabin. Apa itu beri kabar, apa itu peringatkanlah keluarga kamu yang terdekat dulu wahai Muhammad, ya. Maka oleh karena itu inilah dakwah yang pertama. Tapi begitu dakwah langsung ditentang oleh pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Jadi seninya orang dakwah, anggap saja seni. Seninya orang dakwah itu kadang-kadang begini, yang musuhi banyak, ya, yang musuhi kadang-kadang musuh itu orang-orang terdekat sendiri. Kadang-kadang musuhnya itu adalah orang-orang terdekat pamannya, keponakannya, yang musuhi Rasulullah. Jadi kalau sekarang orang dakwah dimusuhi oleh orang-orang terdekat, itu perkara apa itu? Perkara yang sudah ada contohnya. Sunnatullahi allati qad khalat wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada dakwah itu seperti itu. Kadang-kadang yang musuh orang-orang terdekat sendiri. Orang-orang terdekat, paham ya? Terus kemudian falamma sami'at, maka ketika sudah mendengar imra'atuhu ma nazala fi zawjiha, apa yang terjadi, apa itu istrinya Abu Lahab mendengar apa yang terjadi, surat yang turun ini tabbat yada Abi Lahab ini, imra'atu ma nazala fi zawjiha wa fiha minal Qur'an. Maka kemudian atat, ini istrinya itu mendatangi mencari Rasulullah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jalis. Rasulullah itu sedang duduk sama Abu Bakar di depan Ka'bah, di masjid di depan Ka'bah. Terus kemudian ini si istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu mendatangi apa itu Rasulullah. Wa fiya dia fahrum minal hijarah. Dia membawa segenggam lah pokoknya. Saya tadi itu mencari fahrun itu di dalam Qamus Al-Munawwir kok belum apa itu eskal saya itu. Belum mendapatkan artinya. Apa itu ya pokoknya apa itu membawa batu gitu aja ya. Ini istrinya Abu Lahab itu begitu dengar bahwasanya Abu Lahab ada surat yang Allah menurunkan tabbat yada Abi Lahab ini, dia membawa batu cari Rasulullah. Rasulullah itu duduk bersama Abu Bakar. Falamma waqafat alaih akhadallahu basaruha. Maka ketika sudah ini si istrinya Abu Lahab sudah mendekati Rasulullah, Allah membuat buta. Jadi matanya istrinya Abu Lahab itu dibikin kabur, tidak bisa melihat Rasulullah. Padahal Rasulullah ada di depannya. Rasulullah itu sedang duduk bersama Abu Bakar. Rasulullah duduk bersama siapa? Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar. Begitu ini apa istrinya Abu Lahab mencari Rasulullah, dia membawa batu. Tiba-tiba begitu dekat, matanya dibikin buta oleh Rasulullah, tidak melihat Rasulullah, yang dilihat Abu Bakar. Padahal duduk berdampingan.
Karena Rasulullah SAW berpegang teguh. Rasulullah santai saja. Karena di dalam Al-Quran itu, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ketika kau bacakan Al-Quran Muhammad, maka ja'alna, kami menjadikan di antaramu dan di antara orang-orang yang tidak beriman itu, tidak beriman di hari akhirat, hijaban mastura. Ada suatu dinding yang tertutup, ada dinding yang menutup, ada dinding yang tidak melihat Rasulullah. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Abu Bakar, Abu Bakar, sahabatmu, dia tidak ngomong langsung Muhammad, sahabatmu maksudnya adalah Rasulullah itu. Qad balagani bi annahu yahjuruni. Dengar bahwasanya aku dengar katamu sahabatmu itu, temanmu itu apalah telah mencaci diriku, wallahi la wajadtuhu, dia bersumpah demi Tuhan, katanya istrinya Abu Lahab, kalau saya menemukan dirinya, aku akan pukul dia dengan batu ini, aku akan sumpal, bahasanya kasarnya gitu, akan aku sumpal mulutnya sahabatmu itu dengan ini batu. Wallahi inni laqatilu, demi Allah, demi Tuhan, aku akan membunuhnya. Demi Tuhan maksudnya yang mau dibunuh adalah Rasulullah, padahal Rasulullah ada di depannya. Yang kelihatan Abu Bakar. Ini salah satu mukjizat ya. Di depannya tidak dilihat, yang dilihat cuma Abu Bakar. Muzammiman asaina wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina. Nah, ini mudammiman, dia itu katanya dia itu orang lain yang kami abaikan. Jadi dia itu mengatakan gitu, muzammiman asaina, dia itu orang lain yang kami abaikan. Muzammiman asaina, muzammiman, dia itu orang lain yang kami abaikan. Jadi Muhammad itu padahal ponakannya, dia anggap dia itu bukan orangku, bukan keluargaku, dia itu orang lain yang aku abaikan. Wa dinuhu qallaina, dan agama yang dibawanya itu kami remehkan. Terus wa amruhu asaina, dan apa yang disampaikan perintah-perintahnya kami durhakai. Itu katanya istrinya Abu Lahab itu. Namanya istrinya Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil bin Harb. Dia itu matanya buta sebelah, punya suara yang melengking keras. Kalau ngomong keras, hati. Kalau ngomongnya keras-keras itu jangan-jangan kayak istrinya Abu Lahab. Ngomongnya itu keras, melengking. Ada enggak anak perempuan yang ngomongnya keras gitu? Perempuan itu kalau ngomongnya nggak halus-halus, ya. Kalau ngomongnya keras-keras takutnya kayak istrinya Abu Lahab. Kalau ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan gimana, ada keperluan apa, begitu ya? Enggak, kamu dari mana? Wah, itu menakutkan. Itu hantu saja takut dengan suara kamu, itu ya. Hantu padahal. Kalau kamu suaranya melengking keras, itu takutnya hantu kabur gara-gara suara kamu, ya. Istrinya siapa namanya? Ummu Jamil bin Harb. Buta sebelah matanya, punya suara melengking keras. Sampai Abu Bakar menjawab, demi Allah, pemelihara ini Ka'bah, dia tidak mencacimu. Kemudian dia pergi dan membawa dan berkata kepada orang-orang Quraisy, kalau aku adalah anak perempuan pemuka adat. Jadi orang tuanya itu Al-Harb itu adalah salah satu tokoh adat yang ada di kaum Quraisy itu. Menurut ulama tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia itu istrinya Abu Lahab itu suka menaburkan duri-duri di dalam perjalanan untuk jalan dakwahnya Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi Hamalatul Hatab itu istrinya Abu Lahab punya perilaku itu yang jahat, suka menaburkan
duri-duri di dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah. Yang kedua, dia itu punya kalung yang mahal. Dia itu punya kalung mahal, kalung emas yang mahal. Kalungnya itu besar, panjang. Kalungnya besar dan panjang. Dan dia itu mengatakan gini, ayo siapa yang mau musuh Muhammad, siapa yang suka mencaci Muhammad, siapa yang suka pokoknya bikin permusuhan kepada Muhammad, aku akan sodakohkan kalungku ini, kalungku yang mahal, kalungku yang panjang besar berat ini, aku sodakohkan kepada kalian yang mau memusuhi Muhammad. Yang kedua, kalau dari Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Al-Qatadah, As-Sadi, apa itu, As-Sauri, itu Hammalat al-Khatab adalah di mana istrinya itu biasa keliling kampung menebarkan apa itu caci maki, menebarkan hoax, menebarkan fitnah untuk Rasulullah SAW. Jadi ini yang Ibnu Jarir memilih yang ini. Jadi maksud Hammalat al-Khatab itu adalah istrinya Abu Lahab itu punya perilaku yang sangat keji dan jelek, yaitu suka apa itu membawa apa itu kabar fitnah, kebencian, permusuhan, fitnah untuk Nabi Muhammad. Jadi hati-hati, hati-hati. Jadi ini yang dicocoki oleh siapa itu Al-Jarir, karena sangat permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Jadi istrinya Abu Lahab itu seperti itu. Jadi suka menebarkan hoax, menebarkan fitnah, caci maki kepada untuk Nabi Muhammad. Jadi makanya ini masya Allah luar biasa. Terus pamannya Rasulullah itu namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu jahat. Pamannya Rasulullah itu namanya pertama ini adalah Abu Lahab. Aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan kunyahnya adalah Abu Utaibah. Disebut Abu Lahab karena wajahnya bercahaya yang kayak menyala, kayak ada apinya itu. Tapi suka menyakiti, membenci Rasulullah SAW, merendahkan juga agamanya Rasulullah. Abu Lahab mati. Matinya Abu Lahab itu adalah setelah peristiwa perang Badar. Setelah terkena apa itu setelah perang Badar, kurang lebih berapa 7 hari, itu dia cari info, kemudian apa itu 7 hari dia kemudian sakit. Nah, sakitnya ini ada beberapa versi. Ada yang pernah dia itu ada seorang ada budak namanya Abu Rafi. Itu dia tanya, gimana kabar perang Badar? Perang Badar itu kemenangan untuk umat Islam, dia bahagia. Begitu dia bilang, dia pukul ini budak. Ternyata budak ini adalah miliknya siapa itu? Miliknya istrinya Sayyidina Abbas. Begitu dia mendengar itu, langsung dia balas. Dia ambil apa itu namanya tiang tongkat daripada apa itu kemahnya, dia ambil pukul kepalanya Abu Lahab. Pukul apa itu kepalanya Abu Lahab, dan kemudian menjadi sakit. Nah, sakit, infeksi, membusuk. Jadi sakitnya Abu Lahab itu adalah karena penyakit yang membusuk. Dalam keterangan yang lain tidak, semacam sakit bisul di dalam perutnya, kemudian dia keluar bau yang busuk sekali, sehingga orang-orang itu kabur, membawa busuknya saja kabur, pergi, sehingga dia itu selama 3 hari mayatnya 3 hari itu selama 3 hari tidak ada yang mau mendekati. Karena apa? Sebelumnya itu busuknya masya Allah, busuknya luar biasa, sehingga orang-orang kabur lari, tidak ada yang mendekat kepada dirinya. Nah, setelah tambah busuk, busuknya berbeda dengan busuknya orang mati biasa. Ini busuknya karena sangat bencinya sama Rasulullah, ya. Karena kebenciannya kemudian dibalas kebusukannya itu dengan jasadnya yang luar biasa busuk sama masyarakat Arab. Kemudian gini caranya, gimana? Kemudian cari kayu yang panjang, terus digali, ini pamannya
ini jasadnya ada di sebelah sini, jasadnya di sebelah sini, dia mati membusuk karena orang-orang tidak ada yang mau dekat. Digali di sebelah sana, kemudian dicari kayu yang panjang, didorong ini jasadnya, didorong kasih masuk di lubang. Tidak dipegang, didorong dari jauh karena bau busuk. Dorong dari jauh, kasih masuk lubang. Begitu masuk lubang, orang-orang rame-rame cari batu, dilempari dari jauh, sehingga lubang tadi tertutup oleh batu-batu, timbunan batu-batu. Karena Wakil sampai sekarang itu kalau orang lewat di bukit namanya Bukit Abu Lahab, itu orang masih membawa busuk. Padahal masih sekarang. Walaupun sekarang itu orang kalau lewat itu masih ada aroma busuknya. Itu saking masya Allah peringatan dari Allah SWT. Jangan sampai kita ini suka membenci ya sama perjuangan dakwah. Jangan sampai kita membenci dalam perjuangan dakwah. Paham ya? Dan istrinya Ummu Jamil itu dia mati juga. Matinya itu dia itu gini. Mungkin mati ngenes. Dia itu duduk di padang pasir dengan kalungnya kebanggaannya itu, yang dia mau menawarkan, siapa yang mau membantu aku memusuhi Muhammad, aku akan sodakohkan, dermakan ini kalungku. Akhirnya dia mati sendiri, mati mendadak, jantungan mati mendadak dalam niat jahatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kita ini sekarang dalam surat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya keluarga itu macam-macam. Keluarga itu ada macam-macam. Ada keluarga yang sangat jahat, suami istri jahat semuanya. Yaitu contoh yang dalam hal ini adalah Abu Lahabnya jahat, memusuhi Islam, memusuhi Nabi. Punya istri sama-sama juga musuhi Nabi, musuhi akhirnya hidupnya su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, akhirnya masuk neraka. Paham ya? Ini naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kalau kita melihat secara sejarah, itu juga ada orang yang mati itu ya macam-macam keluarga. Ada keluarganya Fir'aun. Laki-lakinya jahatnya luar biasa. Bahkan ngaku jadi Tuhan, tapi punya istri Asia. Itu masuk surga. Bahkan istrinya itu dibunuh sendiri oleh Fir'aun karena tidak mau beriman kepadanya. Jadi ada seorang wanita istimewa luar biasa, solehah, ahli surga, tapi punya suami penjahat luar biasa, ahli neraka. Itu adalah tipe rumah tangganya Fir'aun. Tipe rumah tangganya siapa? Itu suaminya neraka, istrinya Tapi ada tipe juga keluarga yang kebetulan suaminya istimewa luar biasa, ahli surga. Nabiullah Nuh alaihissalam punya punya istrinya jahat, istrinya Nabi Lut, Nabi siapa? Lut ya, yang istrinya kemudian ditenggelamkan dalam gempa itu, dalam musibah, mati. Ya. Kalau Nabi Nuh anaknya. Nabi Nuh itu anaknya. Jadi ada tipe kemudian dicoba oleh Allah anaknya yang jahat, disuruh ikut masuk ke perahu, tidak mau, akhirnya tenggelam masuk neraka. Akhirnya masuk Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu yang kaumnya homosek ya. Kemudian itu istrinya yang jahat, mendukung perilaku kaumnya. Akhirnya istrinya itu kemudian ditenggelamkan dalam musibah dan ahli neraka. Jadi ada tipe-tipe yang seperti itu. Kadang-kadang diuji anaknya, kadang-kadang istrinya, kadang-kadang suaminya,
Kadang-kadang suami istri jahat semuanya, tapi ada juga yang suami istri hebat-hebat semuanya. Seperti keluarga Rasulullah, keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu suami istri baik-baik semua. Makanya kalau kita berdoa itu kamu ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu surga fid wa dunya wal akhirah, selamat fid wa dunya wal akhirah. Jangan sampai, tapi kadang-kadang ada orang yang diuji, bapaknya soleh, ibunya solehah, ahli ibadah, anaknya buletnya luar biasa, suruh ngaji main HP terus, suruh mondok susah. Ada tidak? Ada tidak? Ada juga anaknya mau mondok, bapaknya nggak dukung, ibunya nggak dukung. Hati-hati nih, jangan-jangan ini keluarga ambil tipe Abu Lahab, ambil tipe keluarga Abu Lahab, bapaknya neraka, ibunya neraka, anaknya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu. Kalian kira-kira ambil seneng yang mana ini? Ambil tipe Abu Lahab atau tipe yang mana keluarga? Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang sempurna, bapak ibunya soleh solehah, anaknya soleh dan jangan sampai ambil tipe Fir'aun, bapaknya jahat, ibunya baik, ibunya baik. Jangan juga ambil seperti yang Lut, bapaknya baik, istrinya kurang ajar, bapaknya tahajud terus malam, ya Allah, sholat, ibadah, astagfirullah, bawa tasbih ke sana kemari. Bapaknya itu bawa tasbih, kalau jalan-jalan kemana-mana, istrinya pegang HP terus, main TikTokan, main Facebookan terus. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga keluarga kita semua, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, ij'alna ahlana zurriyatana, jadikanlah kami semuanya wa ahlana zurriyatana dalam min ahli ilmu khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli waktub lana Allahumma as-sihha wal afiyah, waktub lana Allahumma as-sihha wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikanlah kami semua ahlana zurriyatana ya Allah, wa dalam min ahli ilmu wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli waktub lana as-sihha wal afiyah. Allahumma ya Allah, ja'al hayatan ya Allah, jadikan hidup kami semua ya Allah hayatan thayyibah wa asbaban, wa ja'alna ahlana zurriyatana ya Allah min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atika ajmain, wa asbil izzil islam wa sunnatul sunnah wal jamaah, wa fatna ya Allah, jamil afat wal baliyatun jamil fitan fid dini wad dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman ala bibika khairil wal habib ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwalimu ahimi ya Rabbi bil Mustafa